Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana. Sebenarnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul, kayak saya, Pak Raden, dan lain-lain. Jangan yang agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya. Semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ilmu ekonomi itu ilmu yang sederhana, ilmu yang gampang dimengerti. Pertanyaannya begini kawan-kawan, Purbaya sendiri pun mengakui baru pertama dia masuk mempelajari ilmu ekonomi karena beliau ini adalah tamatan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, yang notabene di sini teknik, dia adalah tamatan S1 Teknik Elektro Listrik. Begitu dia ambil S3 di Amerika, dia kebingungan. Kebingungannya kenapa? Kok sulit sekali rasanya ilmu ekonomi ini ya? Tidak kawan-kawan, sama sekali tidak. Kalau sudah mempelajari, kita sudah sampai kepada batasnya. Nanti kita balik ke dasar. Rupanya selama ini ilmu ekonomi itu sengaja dibuat berbelit-belit. Karena banyak kepentingan di situ. Contohnya istilah-istilahnya itu disengaja dibuat macam-macam kawan-kawan. Padahal itu sederhana kawan-kawan. Sangat sederhana memahami teori ekonomi itu. Sangat sederhana. Saya juga pernah mendengar istilah atau kata-kata Einstein begini kawan-kawan. Seperti yang dikatakan Purbaya itu kan, kalau ada ilmu ekonom yang menyatakan khusus kemudian berbelit-belit, jangan-jangan dia sendiri tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Begitu juga Einstein mengatakan begini, kalau seorang anak umur 12 tahun tidak tahu apa yang kamu jelaskan, tidak mengerti dia tentang apa yang kita jelaskan, jangan-jangan kita sendiri yang menjelaskan itu tidak mengerti dengan persoalan yang kita terangkan. Nah, ini juga sama dengan di bidang ekonomi. Namun kenapa kita ini sering dibuat bingung dengan ilmu ekonomi ini? Ada berbagai kepentingan sebenarnya kawan-kawan. Nah, di sini akan kita lihat kenapa ilmu ekonomi itu sederhana dan kenapa ini sebenarnya dimainkan untuk sebuah kepentingan berdasarkan kata-kata Purbaya. Mari kita lihat cuplikan yang pertama dulu kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Hakiki, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Saya izin bertanya Pak, saya sangat penasaran bagaimana Bapak dapat menyampaikan outlook ekonomik ini secara realistis, tapi tanpa menimbulkan kepanikan dan euforia berlebihan di masyarakat. Ya, sederhananya bagaimana dapat memastikan APBN kita sustain, Pak. Itu saja, terima kasih. Oke, Mas Sultan akan dijawab langsung oleh Pak Menkes. Kenapa saya bisa sok yakin, sok tahu? Karena saya pelajarin pengetahuannya betul-betul sampai mendasar. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Pak Raden sama tuh. Elektro ya Pak? S3-nya pure economics. Jadi kita pelajarin betul-betul ekonomi dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mau mengawali Pak Raden kan di Dana Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 kita udah gabung tuh bantu-bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Pak Raden nggak tahu sih. Oh tahu, gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP, setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku.
Salah itu, sama dengan buku mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya, bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi, kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama, asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, meramalkan dan memprediksi kebijakan apa yang pas dan teori-teori apa yang pas. Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana, sebetulnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul, kayak saya, Pak Raden, dan lain-lain. Jangannya agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya, sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habisan sampai S3 tuh. Jadi udah itu kuncinya. Anda kalau mau itu di bidang Anda juga bisa, seperti itu di bidang Anda ya. Pelajarin pengetahuannya sampai dalam-dalam, sampai habis. Itu mungkin. Oke. Sekarang kita melihat Purbaya ini. Dia sudah S3 di Amerika, kemudian dari jurusan teknik, dan malang melintang mengurus perekonomian negara ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana dia membantu pemerintahan ini untuk menyelesaikan kemelut ataupun menyelamatkan Indonesia dari krisis, di berbagai media sudah diterangkannya. Dan tak ada bantahan dari ahli ekonom lain pun berkaitan dengan langkahnya. Artinya langkah dia yang dilakukan dia itu ahli ekonomi lain tidak bisa membantah. Karena ini terbukti dia menyelamatkan ekonomi Indonesia berkali-kali sejak dari zaman SBY sampai zaman Jokowi, dan terakhir ini pada waktu zaman Prabowo setelah krisis gara-gara demonstrasi dia selamatkan, dia beri harapan kepada kita, dia obrak-abrik semuanya, aturan dan lain-lainnya, kemudian sudah dibuktikan ucapannya sampai saat ini. Apakah kita tidak percaya dengan ucapan seseorang yang 25 tahun bergelut di bidang itu, S3 di bidang itu, dan menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu sederhana? Kenapa kita tidak percaya dengan Purbaya ini yang mengatakan begitu? Sangat sederhana kan? Jadi yang dikatakan dia itu ilmu ekonomi sederhana, tapi belajarnya kepada orang-orang yang bukan abal-abal. Di sini saya terjemahkan, orang yang bukan abal-abal itu adalah, kalau ekonomi ini adalah ilmu yang sederhana, berarti banyak ini orang yang mengetahui tentang ekonomi. Tapi kenapa kok bisa dibelok-belokkan, kok seperti dipersulit begitu? Seperti seolah-olah kata-katanya mengatakan, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ada berbagai kepentingan, dan kepentingan ini bukan dari oknum-oknum negara kita aja, bukan dari kepentingan negara kita ini, kepentingan dari segi negatif. Ini kepentingan juga dari dunia internasional, karena dunia ekonomi ini penuh dengan mafia. Mafianya itu bukan orang per orang, bisa-bisa adalah negara, dan mereka menggiring opini. Opininya bagaimana? Nah, ini cara menggiring opini agar jadi aturan atau opini itu mereka buat. Negara-negara maju itu membuat untuk peraturan seluruh dunia seolah-olah, atau membuat sebuah doktrin yang dipercayai oleh orang ekonom di seluruh dunia. Kemudian itu diterapkan di negara dia, dibuatkan undang-undangnya lagi, dibuatkan undang-undang untuk membuat negara lain itu mengikuti peraturan itu. Sementara yang membuat doktrin, yang menggembar-gemborkan kepercayaan logika seperti itu, tidak menjalaninya. Ini kan rusak, dan negara kita ternyata mengikuti doktrin yang rusak itu. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila.
Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Baik, Mbak Fania. Ya jangan sedikit ya. Monggo Pak. Izin Pak Raden. Kalau nggak kita digemuk terus Pak. Dia pemerintah juga kok. Jadi utang itu tadi saya bilang kan fiskal untuk kontrasiklikal kan. Kalau lagi itu didorong. Kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, defisit dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Dua itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam. Sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan itu. Antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan. Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak. Bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta pinjam 1 juta sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua, rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%. Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40% lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Ya. Ya. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Nah, kalau tentang doktrin masalah hutang yang tidak boleh melebihi 3% dari PDB atau 30% dari anggaran belanja kita, itu yang dikatakan oleh Purbaya. Doktrin ini dikembangkan oleh dari ilmu, semacam ilmu kata orang barat sana, dari negara-negara yang disebutkan oleh Purbaya, Jepang, Jerman, Amerika, dan lain-lainnya itu. Itu dikatakan mereka ilmu. Ilmu itu harus dipatuhi. Rumus-rumus seperti itu harus dipatuhi. Semacam doktrin. Kalau ingin negara kalian maju. Tapi yang anehnya, mereka sendiri tidak mematuhi. Itu kata Purbaya kan? Mereka sendiri tidak mematuhinya. Bahkan Purbaya pernah berdiskusi dengan seorang ahli ekonom Jepang. Dia tanyakan masalah ini. Kenapa harus 3% dari PDB? Ya, harus 3%. Tapi Purbaya menanyakan lagi, kenapa Jepang tidak melaksanakan 3% dari PDB?
malahan sampai 30% dari PDB. Dan untuk rasio dari APBN-nya lebih dari 200% dari APBN dia. Hutangnya Jepang. Jawaban profesor itu secara singkat mengatakan begini, kamu Indonesia itu tidak mempunyai keistimewaan untuk melakukan hal itu. Ini kan jawaban sontoloyo, kurang ajar kata Purbaya. Mereka buat doktrin sendiri, mereka buat kepercayaan ilmu sendiri yang mereka tidak patuhi sendiri. Dan yang paling bodohnya di Indonesia, ilmu atau rumus seperti itu kita buatkan undang-undangnya oleh DPR dan pemerintah. Jadi artinya kalau melebihi dari 3% dari PDB itu, kalau Purbaya melakukan hal itu, Menteri Keuangan melakukan hal itu, rasio hutangnya melebihi 3% dari PDB itu, dia melanggar undang-undang. Coba kebodohan kita. Di negara-negara barat tidak dibuatkan undang-undang, tapi mereka memahami itu aja, mempercayai itu aja, tapi bukan untuk mereka, tapi untuk negara lain. Coba bayangkan, inilah yang dibongkar oleh Purbaya. Sebenarnya ilmu ekonomi itu mudah, gampang. Gampang saja kan, masalah hutang itu bukan masalah rumus-rumus. Banyak rumus di ekonomi itu, ke sinilah, ke sanalah, yang memakai sinus, kosinus, segala macam. Bukan itu kata Purbaya. Bukan itu, memakai aljabar, aritmatika, algoritma, segala macam. Bukan itu. Sederhana saja. Kan dikatakannya, masalah hutang itu kesanggupan kita membayar, kemauan kita membayar. Mau nggak kita membayar? Kita mengutangkan sama orang. Kan sangat sederhana. Kita utangkan sama orang lain. Kemudian, kalau kita mengutangkan itu, apa nantinya jaminan kita kepada orang itu, dia akan membayar hutangnya kepada kita? Sangat gampang. Mau nggak dia? Orang ini punya karakter nggak mau membayar hutang? Punya kesanggupan nggak dia? Punya aset nggak dia? Seperti Indonesia punya aset yang besar sekali. Kalau memang hutangnya dari luar negeri. Dan hutang Indonesia sekarang itu bukan dari luar negeri, dari penerbitan SBN. Sangat sederhana. Dia terbitkan SBN. Pemerintah terbitkan surat berharga negara. Itu boleh dibeli oleh penduduk Indonesia, penduduk luar negeri, penduduk planet lain, boleh dibeli. Nggak ada lagi sangkut pautnya dengan hutang luar negeri sekarang ini. Indonesia menerbitkan SBN itu dalam bentuk rupiah namanya. Jadi selama ini yang digadang-gadang bahwa hutang kita itu sudah mencapai titik krisis segala macam, tidak ada. Tidak ada sama sekali kawan-kawan. Kita berhutang menerbitkan SBN dalam bentuk rupiah. Kalau dulu ya tahun 98 dulu. Tahun 98 dulu kita berhutang ke luar negeri dalam bentuk dolar. Mereka menanamkan investasi dalam bentuk dolar. Itu salah dari dulunya. Makanya begitu dolar dibuat, di spekulan membuat dolar itu naik setinggi-tingginya, dibuat oleh George Soros pada waktu itu, kita hancur karena dolar terlalu tinggi. Kalau sekarang tidak, SBN, surat berharga negara, yang dalam bentuk APBN muncul dalam bentuk defisit hutang namanya, itu dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah tidak ada masalah. Itu dibeli siapa saja. Tinggal negara nantinya kalau jatuh tempo hutang katanya, SBN itu pakai jatuh tempo itu jangka waktu, misalnya sebulan, 2 bulan atau setahun. Jatuh tempo nanti tinggal, kalau pemerintah gampang aja dia terbitkan SBN yang baru atau dia bayar dengan uang rupiah. Sangat gampang kawan-kawan. Jadi ini ditakut-takuti kita dalam bidang ekonomi itu, sengaja ditakut-takuti. Untuk apa? Pertama, yang seperti dikatakan Purbaya tadi, ada yang mendoktrin dari luar. Tujuannya pasti dari luar itu ada. Yang pasti tujuan dari luar itu untuk menghabisi Indonesia, untuk mereka bisa mengambil, menyiksa, memeras Indonesia. Sangat sederhana, agar kepentingan mereka. Kepentingannya sangat banyak kawan-kawan. Ada sumber daya alam kita yang akan dikuras mereka. Macam-macam. Kalau kita berbicara hutang kawan-kawan, dari dulu IMF dan Bank Dunia itu selalu menganjurkan kita memakai dolar dalam hutang kita. Bentuk dolar. Itu sengaja. Terbukti tahun 98 kita hancur gara-gara itu. Kedua, waktu IMF sekarang itu menyarankan masalah bank sentral kita. Kawan-kawan harus tahu, bank sentral kita itu di luar dari pemerintahan kita. Mereka menyarankan itu. Dan kita membuatnya pakai undang-undang. Ini kan kebodohan kita. Seharusnya seperti di Cina, dia tidak memakai teori barat. Bank sentral itu di bawah kendali dari Menteri Keuangan. Sehingga fiskal dan moneter yang dikatakan oleh Purbaya itu di bawah satu kesatuan. Karena bisa-bisa nanti moneter dengan fiskal itu adalah Menteri Keuangan, moneter itu adalah bank sentral. Ini dalam hal kebijakan bisa-bisa bentrok. Sekarang saja sudah bentrok. Kalau kawan-kawan mengikuti perkembangan ekonomi kemarin-kemarin itu, waktu Purbaya menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank himbara karena likuiditas di masyarakat kering, kan itu yang dikatakan oleh Purbaya, dihajar oleh Purbaya 200 triliun. Tiba-tiba bank sentral mengeluarkan kebijakan menyerap kembali likuiditas yang sudah dikeluarkan, yang sudah digelontorkan oleh Purbaya itu di masyarakat. Dia mengharapkan likuiditas atau uang ada di masyarakat, tiba-tiba bank sentral menyerap hampir 1.000 triliun. Artinya begini, Purbaya menginginkan uang banyak di masyarakat. Seharusnya itu kebijakan dari bank sentral, bukan kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan, tapi terpaksa dilakukan oleh Purbaya. Sementara BI tenang-tenang saja. Seharusnya kalau kita meniru Cina, tidak mengikuti doktrin-doktrin dari barat sana, dari ilmu-ilmu ekonomi, bukan ilmu sebenarnya, bukan ilmu ekonomi itu kawan-kawan. Itu doktrin dari orang-orang abal-abal dari luar negeri. Karena kita menganggap mereka hebat. Pisahkanlah bank sentral dengan
dengan pemerintah. Inilah kebodohan kita. Sementara Cina sekarang maju ekonominya, Jepang maju ekonominya, bank sentralnya berdiri di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga kalau kemarin itu, kalau bank sentral kita ini di bawah kendali Menteri Keuangan, sangat gampang sama Purbaya. Tidak perlu dia menyuntikkan dana 200 triliun ke Himbara. Satu-satunya jalan sama Purbaya adalah masalah bunga. Bisa-bisa nanti dia paksa BI atau OJK untuk menurunkan suku bunga perbankan, suku bunga kredit hampir mendekati nol. Sehingga kredit bertebaran ke masyarakat. Uang likuiditas yang kering itu langsung diisi oleh perbankan kita. Tidak perlu digelontorkan oleh Purbaya. Ini terpaksa dilakukan oleh Purbaya. Betapa bodohnya kita. Itu dibuat undang-undangnya, Bank Indonesia itu di luar dari pemerintah. Kebodohan total mengikuti seperti yang dikatakan oleh Purbaya tadi itu. Kita 3% segala macam, mereka tidak mengikuti itu. Mereka tidak patuhi sendiri kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Kan begitu. Itu semacam keyakinan, bukan ilmu ekonomi itu. Tidak ada ilmu ekonomi mengatakan bahwa hutang kita itu 3% dari PDB. Tidak ada. Begitu juga, tak ada ilmu ekonomi mengatakan bank sentral itu di luar dari pemerintahan. Itu akal-akalan mereka saja. Itu yang dikatakan oleh Purbaya. Sebenarnya ilmu ekonomi itu mudah, gampang, sederhana. Kalau itu sudah terasa sulit, kok bodoh kali, kok kok aneh sekali kebijakan-kebijakan yang sulit, yang kusut-kusut kata Purbaya itu karena ada kepentingan. Kita belajar ya. Terima kasih.